Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok Mirror Glam dan kami semua ingin mempresentasikan ide bisnis kami tentang Mirror Glam. Nah, perkenalkan dulu kelompok kami. Perkenalkan nama saya Raffi Ramadan Zikri. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hasanuddin. Saya Ira Safitri. Saya Marian Zaniga. Oke, itu beberapa tim kita. Mungkin kita bisa lanjut slide selanjutnya. Untuk teman saya Angel, boleh di next. Oke, ini anggota kita, tadi kita kenalin. Oke, deskripsi bisnis. Nah, nama brandnya itu Mirror Glam. Jenis produk dan jasanya produk kerajinan tangan handmade yang berupa cermin dekoratif custom dan ada juga dari paket DIY, yaitu do it yourself. Nah, mirror kit yang dilengkapi dengan bahan hias, manik-manik, dan clay atau mungkin beberapa hiasan kecil lainnya. Nah, target pasar kita tuh seperti remaja dan dewasa muda usia 15 sampai dengan 35 tahun, terutama mahasiswa yang menyukai estetika, gaya fashion unik, dan dekorasi kamar yang personal. Nah, keunggulan produk menawarkan personalisasi di mana pelanggan bisa memilih warna, bentuk, dan motif. Nah, dan produk ini juga multifungsi, dapat menjadi lampu LED atau gantungan. Jadi nanti di dalam kacanya akan ada seperti lampunya. Oke, bisa dilanjut. Nah, analisis target pasar. Nah, analisis kita dari usia itu dari 16 hingga 35 tahun dengan fokus utama pada rentang 16 sampai dengan 35 tahun. Dan berlokasi di area urban yang memiliki akses ke pengiriman online dengan basis operasional saat ini di Tangerang Selatan. Jadi kita bisa dibilang kita mengincar kota-kota yang udah agak lumayan maju. Nah, dan juga minat menyukai dekorasi kamar estetis, kerajinan tangan, konten visual media sosial seperti mirror selfie, dan mencari kado unik yang personal. Lalu juga perilaku belanja online. Eh, Sekarang kita tahu banyak sekali orang yang aktif mencari inspirasi produk melalui TikTok dan Instagram, serta lebih memilih transaksi yang praktis melalui marketplace. Mereka memiliki sensitivitas harga dengan budget rata-rata dari 50.000 sampai dengan 100.000 per produk. Oke, berlanjut. Nah, kenapa pilih ini grafik minat kita? Ini kita cari di Google Ads. Grafik minat pencarian manik-manik selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pasar manik-manik selalu ada. Dan data tersebut membuktikan adanya pasar yang besar dan responsif ketika produk kami sesuai dengan tren. Jadi bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat dari grafiknya ini setiap tahun ada dan terkadang ada lonjakan tinggi di antara manik-manik. Oke, boleh selanjutnya. Nah, problem dan solution kita. Nah, problem kita yaitu desain cermin. Nah, rata-rata tuh desain cermin kita, rata-rata cermin yang kita lihat tuh kayak bentuk yang monoton dan juga pesanan rata-rata terlalu polos dan membosankan konsumen. Kesulitan cari produk cermin custom. Biasanya cermin-cermin emang kayak bentuknya monoton aja, kotak, oval, ataupun mungkin ada pahatan seperti hanya pahatan kayu saja seperti itu. Lalu juga budget terbatas untuk mahasiswa karena target pasar utama kita Gen Z yang punya budget khusus 50.000 sampai dengan 100.000 per cermin custom. Lalu juga kesulitan merakit produk DIY. Konsumen merasa ragu membeli paket DIY kalau tidak ada instruksi atau tutorial video yang jelas. Jadi kita nanti akan ada dua paket, dari mana paket DIY dan juga paket yang sudah kita rakit. Nah, solusinya menjual cermin custom manik-manik dan cermin dengan berbagai bentuk seperti oval, gelembung, ataupun juga bisa jadi seperti gelombang air dan lainnya, sehingga kebosanan pasar yang desainnya polos. Kita menghindari kebosanan pasar yang desainnya rata-rata polos. Nah, kita menyesuaikan harga mahasiswa, menetapkan harga produk di sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 biar sesuai sama budget mahasiswa. Lalu kita juga menyediakan tutorial beberapa berupa tulisan dan gambar yang dipahami buat paket DIY kit. Jadi memudahkan konsumen dalam merakit produknya sendiri. Oke, boleh next. Nah, platform dan e-commerce kami kita ada marketplace dari website. Akses di website kami dari Mirror Glam digunakan khusus sebagai platform utama untuk menangani pesanan customer mirror yang butuh fitur unggah foto referensi desain secara langsung nih. Lalu kita juga ada Shopee dan juga ada TikTok. Oke, boleh next. Nah, platform e-commerce website kita. Nah, website Mirror Glam bukan sekedar katalog digital setting, melainkan platform transaksi mandiri yang dilengkapi sistem checkout dan payment gateway otomatis. Pelanggan bisa langsung memilih varian produk, mengisi data pengiriman, hingga membayar via QRIS atau virtual card langsung di dalam website. Nah, hubungan ke WhatsApp difokuskan sebagai saluran kasih, desain, custom mirror, dan layanan pelanggan. Oke, boleh next. Oke, strategi digital kita. Nah, sosial media. Nah, sosial media strategi. Nah, jenis konten seperti hard selling purchase, hard selling, lalu juga ada behind the scene, BTS, kayak cara membuatnya. Lalu kita juga ada ide dekorasi, lalu di platform kita taruh di Instagram dan TikTok. Rata-rata almost semuanya taruh di Instagram dan TikTok, dan jadwal posting 1 kali dalam seminggu, rata-rata semuanya 1 kali dalam seminggu. Nah, lalu juga strategi konten kita saat ini adalah upload 3 kali seminggu. Keputusan ini diambil demi menjaga konsistensi jangka panjang. Kita menghindari target harian everybody upload yang beresiko membuat ritme kerja tidak konsisten atau menurunkan kualitas. Target kita jelas, tidak masalah frekuensinya 3 kali seminggu, asalkan outputnya stabil dan konsisten setiap minggunya. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konten marketing. Untuk konten marketing ini kita ada di 3 ya. Pertama itu konten launching atau coming soon, atau yang nantinya akan datang. Setiap kali akan ada model cermin atau variasi warna baru atau manik-manik yang baru atau edisi terbaru. Mirror Glam itu akan mengunggah konten teasing atau coming soon. Tujuannya itu untuk membangun rasa penasaran para customer kita atau hype dan awareness sebelum produk itu resmi tersedia di marketplace. Kita membuat konten launching tersebut. Lalu kita juga membuat edukasi produk. Untuk edukasi produk, video tutorialnya langkah demi langkah. Jadi kita membuat
tutorial video cara merakit DIY mirror kit supaya customer atau pembeli kita ini merasa terbantu dan yakin bisa membuatnya itu secara sendiri seperti itu. Karena kreativitas orang itu berbeda-beda ya. Dan lalu untuk testimoni itu kita di repost konten unboxing atau ulasan bintang 5 dari pelanggan di Shopee untuk memperkuat kredibilitas brand. Selanjutnya ada advertising plan untuk target audiens kita yang seperti tadi Kakak Raffi jelaskan ya, di remaja dan mahasiswa 18 sampai 25 tahun, minat pada DIY, home decor dan lifestyle. Dan tujuan iklan kita membangun awareness juga atau jangkauan luas, menggunakan iklan berbayar untuk memperluas jangkauan agar Mirror Glam itu dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya pengikut sales atau konversi penjualan. Yang kedua itu ada direct sales. Direct sales ini menjalankan iklan langsung diarahkan ke halaman Shopee. Jadi bagi kalian yang suka melihat iklan di Shopee, itu tuh kita juga memakai advertising itu. Lalu untuk yang ketiga itu urgency strategi. Urgency strategi ini lebih menonjolkan pada momen spesial. Contohnya itu seperti tanggal kembar. Contoh kan kita ada 55, 66, 11, 22 atau PDSL juga kita akan menonjolkan di strategi tersebut untuk mendorong penyelesaian transaksi. Lalu selanjutnya, baik ini untuk kompetitor kita. Untuk kompetitor kita ada tiga toko yaitu di App and Dreams itu jumlah postingannya cukup banyak di 117 dan konsistensinya untuk App and Dreams ini cukup teratur ya uploadnya untuk video kontennya. Dan untuk interaksi menurut saya ini memiliki jumlah likes-nya itu di 451 dan 10 komentar dari pengikutnya di 117. Untuk jenis kontennya itu untuk fokus ke konten yang tipe estetik dan katalog produk. Lalu yang kedua, kompetitor kita di Asmara Loka, itu postingannya cukup sedikit di 16, paling sedikit di antara tiga ini. Yang konsistensinya itu kurang konsisten, karena uploadnya saja hanya 16 saja ya, seperti yang kalian lihat, karena bisa dilihat dari jumlah postingan yang dikit. Lalu interaksinya itu cukup rendah untuk customer dan para pembelinya, karena kan kita untuk interaksi harus lebih ada siklus jangka panjangnya seperti lebih dekat lagi ke customer ya. Dia yang mendapatkan 38 suka dan 2 komentar. Dan untuk jenis kontennya juga kontennya lebih ke minimalis seperti itu, jadi tidak ada interaktif ke customer atau calon pembeli. Lalu terakhir ada pastel bakolot, ya, itu jumlah postingan di 36. Untuk konsistensinya cukup konsisten karena memang agak middle ya seperti itu untuk postingannya. Dan untuk interaksinya itu punya tingkat interaksi yang cukup baik dibandingkan yang lain. Dia ada 1.300 suka dan 12 komentar FYP cenah. Dan ini ada jenis kontennya. Untuk jenis kontennya itu lebih memperlihatkan variasi warna-warna pastel di produknya. Jadi lebih banyak warna-warna pastel yang dominan di produk pastel bakolot. Boleh selanjutnya. Baik, selanjutnya di persona ya. Untuk di persona sendiri, pertama itu ada karakter dan kebiasaan. Untuk karakter dan kebiasaan ini, ya, itu yang customer itu yang suka dekor, kamar, supaya terlihat rapi dan estetik. Yang kedua itu aktif di Instagram dan TikTok, sering terinspirasi oleh home atau makeover. Lebih sering juga belanja online karena praktis. Untuk masalah yang dirasakan itu, kamar kos itu kadang terlihat terlalu sempit dan polos. Budgetnya itu kadang terbatas ya, karena memang dekor-dekor seperti ini tidaklah hal yang murah seperti itu. Dan yang tiga ini tidak bisa pasang dekor terlalu ribet atau permanen. Kadang kan kita nomaden ya, pindah-pindah seperti itu. Dan untuk tiga ini tujuannya itu ingin kamar terlihat lebih luas, ingin mempunyai spot foto yang bagus di kosan, ingin dekor yang murah tapi tetap menarik. Yang terakhir ada alasan tertarik membeli cermin DIY. Jadi untuk para customer atau pembeli, menurut saya yang dia membeli cermin DIY itu tertarik karena pertama harganya terjangkau, bagi Mirror Glam itu terjangkau. Yang kedua itu bisa dikasih sendiri sesuka hati yang tadi saya bilang DIY. Yang begitu praktis dan tidak merusak tembok karena ini adalah pasangnya itu di kayu atau di bagian-bagian yang ada di tembok itu, jadi tidak merusak tembok. Yang terakhir adalah membuat kamar lebih estetik tentu saja, betul. Boleh selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kita ada 4PS, itu di produk, price, place, dan promotion. Kita masuk di produk terlebih dahulu. Untuk produk itu ada bentuk persegi, lingkaran, dan oval, dan asimetris. Produk kita banyak ya seperti itu untuk bentuknya. Lalu di material dekorasinya itu pilihan manik-manik seperti tema laut, langit, atau sesuai custom konsumen. Seperti itu. Lalu yang terakhirnya ada mirror DIY, supaya konsumen bisa merakit sesuai keinginannya dan dilengkapi kertas tutorialnya. Jadi selain kita menjual DIY juga, DIY kit, kita juga memfasilitasi itu kertas tutorial. Untuk price-nya, produk terima jadi atau custom, itu kecilnya itu di 35.000 sampai 50.000. Untuk sedangnya di 100.000 sampai 200.000 rupiah. Dan untuk DIY kitnya kecil di 28.000 sampai 40.000, sedangnya itu di 40.000 sampai 85.000 rupiah. Biaya tambahan atau opsionalnya itu extra packaging kayu, itu di bubble wrap-nya 5.000 sampai 10.000, add-on-nya materialsnya di start 2.000. Untuk price-nya kita ada 3, yaitu Shopee, TikTok, dan Instagram, dan website. Untuk promotion, konten iklan ini berbayar dan konten DIY, variasi hiasan, dan lain-lain. Dan kedua itu community engagement, membuat komunitas dengan cara offline workshop. Yang terakhir adalah harga spesial, seperti tanggal kemarin tadi saya jelaskan, PDSL, dan flash sale. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Maria Angela Mega. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan brand kit dari Mirror Glam. Yang pertama, Mirror Glam punya logonya. Di sini ada logo Mirror Glam. Terus yang kedua, di sini kita punya color pastel. Ada warna merah, krem, silver, sama putih agak krem. Oke, ya. Terus yang ketiga, di sini kita punya contoh dari packagingnya. Yang pertama ada packaging Mirror Glam, name card. Di sini ada paket DIY kit, sama ada paket customnya. Dan di sini ada contoh-contoh dari hasil Mirror Glam yang sudah jadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep map atau visual dari page website yang kita buat. Nah, bisa terlihat seperti ini.
Oke, jadi yang pertama di sini ada tampilan homepage-nya. Kita ada 4 homepage, yaitu ada belanja, peta konsep dan flow, ulasan, sama status tracking. Di sini juga terlihat kalau misalkan kita ada 2 produk yang kita jual. Yang pertama ada custom mirror, yang kedua ada DIY kit. Dan yang ketiga ini ada aksesoris dan packing tambahan, seperti itu. Terus di sini ada cara untuk proses checkout. Yang pertama kita masukkan ke keranjang, terus yang kedua kita masukkan voucher yang tersedia, yaitu masukkan kode vouchernya dengan nama Glam 2. Di sini kalian bisa dapat, atau pelanggan bisa dapat 15% potongannya. Terus untuk pengisian data dirinya ada di nama penerima, nomor telepon, alamat lengkap, kota, dan ekspedisi. Di sini kita ada 2 ekspedisi, yaitu JNE dan JNT. Untuk metode pembayarannya kita ada QRIS, BCA, BRI, Mandiri, dan debit lainnya. Nah, jika pesanan berhasil, di sini ada nomor pelacakan, nomor pesan, perkiraan tiba. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan user flow diagramnya. Untuk website navigation flow-nya, di sini kita ada tombol home, about us, shop, yang terdiri dari custom mirror, DIY mirror, ada promo dan voucher, ada keranjang, checkout, payment, order tracking, sama customer review, dan yang terakhir ada kontak us. Nah, yang kedua ini ada user journey diagramnya. Bisa dilihat seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, di home kita ada tombol banner promosi, produk unggulan, testimoni. Terus yang kedua ada shop yang terisi dari custom mirror, DIY mirror kit. Yang ketiga ada produk detailnya, yang kalau custom mirror dia ada pilihan ukuran, pilihan bentuk, pilihan desain. Terus mereka juga bisa upload referensi misalkan dari Instagram atau dari Pinterest. Terus yang kedua ada DIY mirror kit yang terdiri dari pilihan varian kit, pilihan jumlah. Nah, terus yang keempat ada sistem keranjang, sistem tinjau produk untuk checkout, promo voucher, shipping, bill ekspedisi, JNT Express, JNS cepat, paymentnya ada Binrate QRIS, Order ID, sama invoice. Seperti itu. Nah, untuk ordering prosesnya kita ada cek stok sama quality check. Selain itu juga ada packingnya, ada cek bahan baku, terus ada produksi sama quality control. Seperti itu. Terus, ini untuk selanjutnya dibacakan oleh Ira, teman saya. Oke, di slide ini ada campaign ads. Di sini kita milih menggunakan platform Instagram Reels. Kita pakai promosi secara manual lewat Meta Ads Manager. Tujuan utama dari kampanye iklan ini adalah untuk bangun brand awareness, biar merek kita itu bisa dikenal dulu oleh calon konsumen dan juga audiens, dan juga biar orang-orang tuh bisa mulai tertarik dulu sama produk yang kita jual ini. Lalu untuk tombol ajakannya atau CTA-nya itu kita mengarah ke audiens langsung untuk arahin mereka langsung tertuju ke profil Instagram kita, Mirror Glam. Harapannya itu kita bisa ramai interaksinya dan juga bisa nambah followers baru. Lalu untuk bagian anggarannya ini kita pakai sistem prabayar dengan saldo harian atau daily budget sebesar 50.000. Ini sesuai dengan instruksi yang dikasih. Durasi laporannya kita pakai selama 2 hari dengan pembagian alokasinya itu sebesar 25.000 per harinya. Status iklannya sekarang juga sudah terpantau sukses dan berjalan dan aktif. Lalu boleh dilanjut? Nah, di sini ada performa analisis. Di sini ada 2 tabel yang berbeda. Yang pertama itu tabel kinerja organic account. Ini diambil dari Instagram Insight. Kalau kita lihat dari angkanya, ini jumlah penayangannya itu viewersnya itu naik drastis ya, dari 354 viewers jadi 1040. Ini naiknya sekitar 193% kurang lebih. Nah, ini untuk reach-nya sendiri ini dari 197 menjadi 3.440. Lalu untuk video iklannya ini kita sukses disebarkan oleh sistem Meta ke ribuan orang yang baru. Lalu di tabel keduanya ini tabel interaksi. Untuk interaksinya sendiri kita mendapatkan total 24 interaksi. Kita mendapatkan 4 save baru. Ini poinnya penting banget karena kalau orang yang save video promosi kita ini menganggap produk kita ini estetik dan menyimpan referensi untuk nanti. Tapi ada kendalanya juga, kunjungan profilnya di sini tuh terlalu sedikit, bahkan sangat sedikit. Ini kita stuck di angka 1. Ini buktiin kalau banyak orang yang cuma sekedar nonton videonya aja, tapi belum terdorong untuk ngeklik profil kita dan menuju ke poin akun Instagram kita. Lalu yang kedua ini, uh, ada tabel efisiensi kampanye. Ini diambil dari Insight Meta Ads Manager-nya. Walaupun jangkauan iklannya kita itu sangat tinggi tadi, tapi hasil akhir klik ini itu cuma sedikit, cuma 1. Jadi kalau kita hitung rasionya itu CTR-nya itu di angka nggak nyampe 1%, cuma 0,09%. Ini dari 1 klik dibagi 1040 tayangan, lalu dikali 100% sama dengan 0,09%. Lalu di teori marketing ini, angka CTR ini dinilai itu cukup sangat rendah, sangat-sangat rendah. Biasanya di normal industri ini biasanya berada di angka 1% sampai 2%. Karena jumlah kliknya ini sangat minim, sangat sedikit, jadi biaya per klik atau cost per resultnya itu jatuhnya sangat mahal, yaitu sebesar 50.000 per klik. Lalu kesimpulan dari analisis ini, bisa dievaluasi, ini kurang berhasil atau kita
bisa dibilang boncos atau rugi. Penyebab utamanya mungkin karena penargetannya kurang detail, audiensnya ini terlalu besar, disebarnya terlalu luas, lalu video di Reels kita di 3 detik pertama di hooknya itu belum cukup kuat untuk mancing audiens dan calon customer untuk mancing rasa penasaran penonton agar ngeklik ke profil kita. Lalu boleh dilanjut ke slide berikutnya. Lalu di sini ada desain infrastruktur e-commerce. Dari segi finansial, kita melakukan pembayaran Mirrorgram ini berfokus pada efisiensi transaksi untuk meminimalkan pembeli yang membatalkan belanjanya di tahap akhir. Strateginya kita menjadi ada 4 poin. Yang pertama itu automate payment gateway. Ini sistem pembayaran otomatis langsung di halaman checkout web. Ini dilakukan agar konsumen tidak perlu keluar lagi dari websitenya untuk menyelesaikan transaksi mereka. Jadi lebih praktis dan juga simpel. Lalu yang kedua ada variasi pembayaran digital. Ini memberikan fleksibilitas pilihan bagi konsumen. Website kami ini ngedukung berbagai instrumen pembayaran populer dari mulai virtual account dan beberapa bank lainnya. Lalu ketiga, fitur voucher. Ini juga kita menyediakan fitur voucher yang bisa diklaim langsung dan digunakan oleh customer-nya. Lalu yang keempat, sistem verifikasi real time. Fitur ini bisa mempermudah operasional kami karena status pesanan konsumen ini otomatis langsung berubah menjadi paid dan setelah dana masuk, lalu ada trackingnya. Lalu boleh dilanjut slide berikutnya. Boleh dilanjut slide berikutnya. Sorry, sebelumnya ya. Sorry, slide sebelumnya. Oke, di sini ada lanjutannya. Yang pertama itu pre-order. Ini kita sistemnya untuk yang custom mirror ini kita pre-order sekitar 7 hari untuk produk kaca yang besar. Lalu kedua ini ready stock management DIY kit. Ini khusus paket rakitan. Kami menerapkan sistem potong stok otomatis. Logika sistemnya ini kuantitas bahan baru fisik di gudang kami sudah habis, lalu diupdate ke websitenya. Lalu ada multi channelnya untuk menjaga konsistensi persediaan barang. Kami menerapkan sinkronasi data stok bahan baku secara terpusat. Lalu delivery-nya, sistem pengirimannya ini ada cek ongkir otomatis. Kita ada ekspedisi 3 pilihan, yaitu JNT, JNA, dan juga si cepat. Jadi ongkos kirim akan otomatis terhitung sesuai dengan jarak dan alamat customer ini. Lalu yang kedua itu packaging system. Ini kasih kebebasan konsumen untuk memilih produk yang mereka inginkan, dan juga ada tambahan ekstra packaging untuk amankan barang mereka sampai dengan aman sampai selamat. Lalu yang ketiga ini asuransi pengiriman dan garansi. Setiap pengiriman ini dapat asuransi. Kami menerapkan kebijakan garansi baru kalau sewaktu-waktu di dalam perjalanan produk rusak atau hilang. Lalu di bagian keduanya ini ada customer support system. Fitur ini mempermudah proses kustomisasi produk custom mirror. Konsumen bisa langsung masukkan upload referensi mereka sesuai keinginan mereka. Lalu yang kedua, di situ ada WhatsApp widget. Kami menyediakan tombol WhatsApp yang melayang, bisa langsung diakses oleh customer untuk komplain atau bertanya langsung. Lalu yang ketiga, ini ada tracking order untuk customer melacak pesanan mereka udah sampai mana. Lalu yang keempat ini tutorial center. Ini menyediakan pusat bantuan khusus yang berisi informasi seputar prosedur klaim garansi dan juga merakit pembeli DIY kit. Mungkin itu saja. Ini ada Instagramnya, ada akun Instagramnya. Dan di sini ada link-linknya. Mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan websitenya. Nah, ini adalah contoh websitenya ya. Di sini mulai dari homepage-nya, ada belanja. Di sini ada limited time offer, dikasih waktu 2 jam. Apakah pembeli ingin membeli produk yang eksklusif untuk diskonnya? Terus di sini ada contoh dari flash sale 15% off menggunakan kode GLAM 2. Di sini ada contoh produknya. Jika kita ingin membeli, tinggal pencet aja. Pilih mau gantung dinding atau sandar lantai. Di sini pilih apakah memakai lampunya atau tidak. Terus di sini juga bisa dipilih ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil di harga 35, yang besar di atas 100.000. Ada lingkaran, asimetris persegi. Bisa upload foto atau file. Di sini juga bisa tulis catatan atau request-nya gitu, seperti itu. Tinggal masukkan keranjang. Lalu kita bisa isi nama penerima, nomor telepon, alamat lengkap, kota, dan jenis ekspedisi yang ingin dipakai. Misalkan nama lengkapnya Pencelan 3. Nomor teleponnya, oke, alamat lengkapnya Tangerang, kotanya Tangerang Selatan. Ini Bintaro. Saya ingin pakai JNE. Metode pembayarannya QRIS saja. Oke, langsung aja ke payment.
Di sini pesanannya sudah berhasil ya. Di sini tertera nomor nomor pacakannya, tanggal pesanan, perkiraan tiba, seperti itu. Nanti kita bisa lihat status trackingnya di sini. Terus kita juga bisa ngulas ulasan, untuk memberikan komentar, misalkan bintang 5, produknya bagus. Nah, jadi setelah dikirim, maka akan muncul di ulasannya seperti ini. Di sini juga bisa melihat produk favorit, mode malam, mode light, bisa melihat keranjang, dan bisa melakukan dukungan pelanggan atau live chat jika ada kendala-kendala yang terjadi di website seperti itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya, Raffi. Oke, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kita dari Film Glam. Kami mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.